Tak puas hati dengan penguasa Malaysia, geng. Warga asing Indonesia ini mengatakan Malaysia sombong. Badan muka kadang ason dengan warga Malaysia, geng. Tak puas hati, lepas tu kamu up video mengatakan jangan datang di negara yang sombong. Maksudnya negara Malaysia. And then if you come Singapore, 1 month, 1 off day. Okay? Kamu punya kerja jaga rumah, mem, jaga anjing, beres kerja rumah, masak sama cuci mobil. Tengoklah ni, dia tak bagi semayang, dia tak bagi puasa, dia tak bagi semayang. Semua cari rezeki kat Malaysia. Tapi aku tak faham kenapa rakyat Konoha selalu sangat menghina. Nampak? Kalian banyak tingkah masih demo-demo seperti yang terjadi di Morowali. Ingat lagi, tetangga sebelah kita Malaysia saat ini sudah menggratiskan visanya terhadap orang Tiongkok. Begitu. Ya, dekat Malaysia ni Jadi termasuk yang berkomentar nih secara haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video badan muka warga asing ini, geng. Kenapa? Iya, geng, dia setelah kena tangkap atau teman-temannya ini kena tangkap ya, geng. Ya, ini warga asing Indonesia sebab thumbnailnya seperti ini, geng. Buat kalian jangan kerja di negara sombong ini. Seperti itu, geng. Badan muka dikena ason oleh orang Malaysia, geng. Setelah kena tangkap kayak gitu, geng, dia mengatakan negara Malaysia adalah negara sombong. Why? Pemikiran apa macam ini, geng? Padahal jelas-jelas dia yang melanggar undang-undang negara Malaysia. Tahu sendiri ya, geng, ya, di negara kita, di negara Indonesia itu sangat susah mencari pekerjaan. Sampai orang itu berebut-rebutan, seperti berebut-rebutan mendapatkan makanan gratis, geng. Kayak gitu. Malah dia mengatakan negara Malaysia sombong setelah kena tangkap oleh Immigration Malaysia. Kan sudah kena sound, kan malu sendiri. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Assalamualaikum. Ini saya 2 kali buat video ya. Buat orang yang sempat pergi ke coket. Kalau boleh jangan pergi ke coket dulu. Kenapa, kemarin minggu depan dapat 4 luri dioperasi di coket. Sekarang lagi kau dapat 4 luri. Ini saya bukan tipu-tipu kebetulan. Jadi siapa-siapa yang belanja ikan jangan dulu. Sekarang ini hari juga dioperasi buat saudara-saudara di TikTok ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kepada owner Titi ni, TikTok ni, kamu buat video, kamu mengatakan jangan datang di negara sombong. Aku tahu kamu ni warga asing. Kamu cuba menimbulkan provokasi. Kamu rasa tak puas hati dengan tindakan penguatkuasa Malaysia yang menjalankan tugas membuat penangkapan kepada warga-warga asing yang tidak ada dokumen lengkap. Kamu rasa kamu tak puas hati, lepas tu kamu up video mengatakan jangan datang di negara yang sombong. Maksudnya negara Malaysia. Aku nak bagi tahu dekat kamu, orang Malaysia ni sebenarnya tak perlukan kamu pun. Lagi-lagi kalau kamu masuk secara haram. Kamu ingat baik-baik, orang Malaysia, orang tempatan tak mahukan kamu. Tak perlukan kamu sebenar-benarnya pun. Lagi-lagi kalau kamu masuk secara tidak sah, tak ada dokumen lengkap. Lepas tu kamu nak tunjuk provokasi tak puas hati.
Kamu tak suka duduk di Malaysia, kamu balik. Jangan nak menimbulkan provokasi. Ketidakpuasan hati kamu terhadap penguatkuasa Malaysia. Benar. Kamu duduk di negara Malaysia ikut undang-undang. Jangan kamu tunjuk kebodohan kamu tu. Tak suka duduk di Malaysia, tak boleh nak ikut undang-undang Malaysia. Kamu balik di negara asal kamu di mana? Bangladesh ke? Indonesia ke? Thailand ke? Kemboja ke? Vietnam ke? China ke? Kamu balik negara asal kamu. Jangan duduk di negara Malaysia kalau kamu tak boleh nak ikut undang-undang negara Malaysia. Kamu bukan tak faham, kamu bukan tak tahu, tapi kamu ni saja menimbulkan provokasi. Benar bang. Kamu nak tunjuk yang kamu tak puas hati dengan penguatkuasa Malaysia. Kamu pergi balik negara kamu lah kalau kamu nak tunjuk perangai bodoh kamu ni. Kamu nak tunjuk kepada siapa? Kamu pergi negara-negara mana-mana sekalipun, kalau kamu tak ikut undang-undang, kamu akan dihalau, kamu akan ditangkap, kau tahu? Benar. Aku harap pada siapa-siapa, tak kira warga negara asing daripada mana pun, kalau nak masuk di Malaysia, masuk ikut secara yang betul, yang sah. Supaya kamu selesa duduk bekerja di negara ni. Bila kamu tak ada dokumen, ataupun kamu dah duduk di sini melebihi, dah tamat tempoh, kamu tidak akan rasa tenang bekerja di negara ni. Sebab apa? Sebab kamu takut bila penguatkuasa tangkap, akan jadi masalah pada kamu. Jadi kamu duduk di negara mana-mana pun, terutama sekali di negara Malaysia ni, kamu ikut undang-undang di negara sini. Betul. Jangan kamu tunjuk kepala kamu. Setuju bang. Yes ma'am. You come to Singapore, no puasa, no sembayang ya. Kau tengok macam mana kejamnya orang negara sebelah. You need to take care dog, cleaning the house, cooking, washing, ironing, gardening, and wash car. Okay? Yes ma'am. You come to Singapore, no puasa, no sembayang ya. Siap ma'am. Weh, kebebasan untuk beragama adalah hak asasi manusia, weh. Hak asasi manusia. And then, if you come Singapore, 1 month, 1 off day. Singapura nih geng. Okay? Siap. Kamu punya kerja, jaga rumah mem, jaga anjing, beres kerja rumah, masak sama cuci mobil. Tengoklah ni, dia tak bagi semayang, dia tak bagi puasa, dia tak bagi semayang weh. Cukup dengan yang tu, dia suruh jaga anjing. Jaga anjing tu apa? Sekali dengan mandi semua. Ya, Alana dah tak boleh semayang, dah tak boleh puasa. Pegang anjing basah apa dah hal kan? Lepas tu dalam 1 bulan dapat cuti 1 hari je. Okay? Employer cannot speak bahasa, so you have to learn more English. Inilah dia, kadang-kadang setengah-setengah orang tu bila dia rasa duit dia dah besar sangat, dia rasa dia tu raja. Indonesia, Bangla, semua cari rezeki kat Malaysia. Tapi aku tak faham kenapa rakyat Konoha selalu sangat menghina. Nampak? Bekerja kat Malaysia tenang aja. Hari-hari Tak puas hati dengan penguatkuasa Malaysia, geng. Warga asing Indonesia ini mengatakan Malaysia sombong. Badan muka kadang ason dengan warga Malaysia, geng. Nah, jadi kita harus sadar diri di mana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Udah menumpang tidak sah, tidak membayar cukai dan lain sebagainya, malah mengatakan negara Malaysia negara sombong. Di mana attitude kalian, di mana adab kalian, kayak gitu. Yang membuat Fiti tadilah kayak gitu. Ini yang seperti ini Malaysia sombong dan sebagainya, ini pasti ikinya bukan menjelekkan warga ikinya sendiri, namun ikinya menasihati. Kalau kalian sudah numpang dengan secara tidak lengkap kayak gitu ya, geng. Gak usah membuat Fiti terus mengatakan negara itu. Itu lebih membahayakan saudara-saudara kalian yang berada di negara Malaysia yang tidak memiliki dokumen. Seperti itu saja kayak gitu. Gak usah diupload karena media sosial sekarang itu sangatlah cerdik ataupun sangat detail. Berhati-hatilah dengan bermain media sosial. Kayak gitu. Dan badan muka malu sendiri kalau sudah kena sound seperti itu. Udah menumpang, tidak menggunakan
tidak menggunakan permit, apa lagi? Permit ya kayak gitu geng ya, dan mengeson membuat statement seperti itu kayak gitu geng ya. Lihat sendiri perbedaannya kalau kerja di Singapura. Tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, malah suruh mandiin guguk kayak gitu geng ya. Sendiri perbedaannya, sampai dibela oleh orang Malaysia. Kalau di Malaysia nggak akan terjadi seperti itu, karena penguat kuasa di Malaysia sangatlah menjaga para pekerja-pekerjanya, geng. Kayak gitu. Nah, ikinya akan betulkah di Malaysia tidak senyaman itu, ataupun di negara kita susah memang mencari kerjaan? Jom kita simak lagi videonya, geng. Sampai jatuh-jatuh kayak gini ya, geng. Lihat, sampai terbentur kepalanya, geng. Lihat. Ya ampun, demi kerjaan nih guys. Cari kerjaan, geng. Tidak kita sudah sendiri. Kalau sudah ada pekerjaan, hargailah. Nah, di negara kita seperti ini, lomba-lomba. Kita lah yang jawab itu. Ini adalah pabrik baja kedua setelah Morowali ya, letaknya ada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ingat, investor Tiongkok itu membuka lapangan pekerjaan buat kalian para buruh di Indonesia. Kalau kalian banyak tingkah masih demo-demo seperti yang terjadi di Morowali, ingat lagi, tetangga sebelah kita Malaysia saat ini sudah menggratiskan visanya terhadap orang Tiongkok. Begitu pula Tiongkok menggratiskan visa terhadap Malaysia. Kalau kalian banyak tingkah, saya yakin ini dua pabrik ini akan move out dari Indonesia. Guys, sudah 6 bulan aja gue tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan alhamdulillahnya kota ini benar-benar menyambut gue dengan sangat baik. Sejauh ini belum ada hal-hal negatif yang gue temuin selama tinggal di sini. Soder, kali ini gue mau bahas 5 hal paling positif yang gue temuin selama tinggal di Kuala Lumpur. And FYI, bagi yang belum kenal gue, kenalin nama gue Rio. Gue orang Indonesia dan sekarang lagi tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia untuk bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang ada di sini. Oke, langsung aja dimulai dari hal yang paling basic. Nomor 5 adalah tiket pesawat dari dan ke Kuala Lumpur itu sangat murah. Bahkan tiket penerbangan domestik Malaysia dari Kuala Lumpur ini murah-murah banget. Gue ke Kota Kinabalu cuma Rp200.000, ke Penang cuma Rp150.000, ke Terengganu Rp100.000, dan ini super wow sih untuk gue yang suka traveling. Hal positif keempat adalah integrasi sistem transportasi umum atau publik. Bisa gue bilang Kuala Lumpur ini menjadi salah satu kota di ASEAN dengan sistem transportasi umum terbaik setelah Singapura. Mereka itu punya sistem transportasi yang terkoneksi satu sama lain dengan harga yang murah-murah juga. Mulai dari MRT, LRT, monorail, KTM, bus, hingga transportasi online seperti Grab, Maxim, Bolt, InDriver, dan masih banyak lagi. Dan menurut gua ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak banget traveler itu yang senang ketika traveling di Kuala Lumpur. Poin ketiga adalah tentang toleransi. Menurut gua Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota paling toleran di Asia Tenggara, bahkan di dunia mungkin ya. Selama 6 bulan gua tinggal di sini, berbagai hari besar keagamaan itu dirayakan dengan sangat baik, meriah, tidak ada senggol sana sini. Yang ada di Fafali, ada Imlek, ada Natal, bahkan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan gue benar-benar merasakan kehidupan keberagaman umat beragama yang sangat baik di Kuala Lumpur. Poin positif kedua adalah multikultural. Menurut gue Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota paling multikultur yang ada di Malaysia bahkan dunia. Selama gue tinggal di sini, gue melihat banyak sekali suku dan ras itu hidup damai berdampingan. Benar-benar tidak ada senggol-senggolan. Ada ras dari India, China, Melayu, luar negeri lainnya, karena di sini juga banyak banget pekerja-pekerja internasional, guys. Dan poin positif yang terakhir sekaligus yang pertama adalah Kuala Lumpur ini kotanya vibrant atau penuh warna menurut gua. Semuanya berjalan dengan sangat lancar dan baik selama gua tinggal di sini. Wisata-wisatanya nyaman, terus makanan-makanannya enak, orang-orangnya ramah. Jadi ya nggak ada alasan untuk nggak nyaman selama gua tinggal di sini. Kalau menurut kalian gimana? Oke lah bang. Abang cakap secara haram ya dekat Malaysia nih Jadi termasuk yang berkomentar nih secara haram. Termasuk yang berkomentar nih secara haram. Jadi kalau macam abang minat seperti itu, janganlah suka-suka hati nak berkomentar di video orang. Ya. Ingat bang, kita ini manusia, tidak tahu apa-apanya.
ya. Yang kita tahu mencari uang, mencari rezeki dekat sini, dapat makan, dapat tidur nyaman, itu yang dicari bang. Bukan seperti macam abang nih, menyesatkan. Memang ubur-ubur ikan lele, binatang boleh, binatang. Gimana tanggapan para permisa geng-geng semua yang telah melihat video tadi, geng? Nah, seperti itulah, geng, kesusahan mencari kerja di negara kita, kayak gitu, geng, ya. Makanya banyak yang rela masuk ke negara Malaysia dengan secara jalur tikus, ilegal, dan juga pendatang tanpa izin. Kayak gitu, geng, ya. Jadi, kalau kita ditegur dengan warga tempat dan lain sebagainya, kita diam. Nggak usah seperti tadi, abang yang akhir tadi, geng, kayak gitu. Kita ditegur seperti itu, mungkin abangnya terlalu berlagak di negara orang. Itu pandangan saya, pandangan kalian berbeda-beda kayak gitu, geng, ya. Jadi ikinya bukan memojokkan ataupun menjelekkan anak rantau ataupun para TKI dan TKW yang berada di negara orang sesama perantaunya kayak gitu, bukan, geng. Namun di sini ikinya disclaimer dulu, ingin menasihati kalian kalau di negara orang jangan membuat sesuka hati kepala jidat kalian seperti di negara sendiri. Di negara tradisi, di negara kalian jangan dibawa-bawa ke negara Malaysia. Kayak gitu. Karena di Malaysia penuh kultur kayak gitu, penuh beradab dan lain sebagainya. Penuh kesopanan. Ini negara orang. Ini negara kedaulatan kayak gitu, gengnya. Jadi adab kalian harus jaga dan mentality kalian harus ditingkatkan, jangan direndahkan. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, dan share-nya, yang nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.